Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan proposal proyek kelas dengan mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Triwijaya M.Eng dan yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Tatang Atofik MSc IPU. Kelompok 11 sendiri beranggotakan yaitu yang pertama dengan Ridho Kurnia, yang kedua adalah Tono Yulianto, dan yang ketiga adalah Bima Cahya Nugraha. Kami dari kelompok 11 akan mengangkat tema yaitu upaya peningkatan pelayanan respon time dan recovery time gangguan pada PT PLN UP3 Banten Selatan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Berikut adalah agenda presentasi yang akan kami sampaikan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah studi literatur, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berikut adalah abstrak. Energi listrik juga sangat berperan penting dalam menunjang segala aktivitas yang berlangsung baik pada sektor industri, bangunan komersial, transportasi, maupun rumah tangga, sesuai dengan demand forecast. Kebutuhan akan tenaga listrik meningkat 4,91% atau mencapai 390 TWh pada tahun 2030. Maka terjadi penambahan aset ketenaga listrikan dari pembangkit, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi tenaga listrik. Customer focus adalah salah satu dari transformasi budaya perusahaan untuk memuaskan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas dunia. Dengan salah satu contoh konkret adalah pembaharuan dari aplikasi PLN Mobile. Yang dahulu layanan PLN memiliki prosedur yang cukup panjang dan tidak bisa dilakukan pelacakan. Saat ini dengan PLN Mobile semua menjadi lebih mudah, transparan, dan responsif. Peningkatan pelayanan merupakan salah satu Key Performance Index atau KPI perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu diukur dari dengan kecepatan respon dan perbaikan gangguan listrik. Karena pelanggan memiliki harapan pelayanan ketenaga listrikan yang cepat dan mudah seperti pelayanan jika terjadi gangguan listrik di rumahnya. Kinerja Respon Time atau RPT dan Recovery Time atau RCT di PLN UP3 Banten Selatan pada awal tahun 2024 tidak memenuhi target KPI, yaitu dengan pencapaian respon time tercapai 81,84% dan recovery time tercapai 70,41%. Dalam penelitian ini, penulis melakukan screening alternatif pencapaian kinerja dengan metode yang menjelaskan bagaimana membentuk suatu model pengambilan keputusan dengan analytical hierarchy process atau AHP yang efisien untuk memperoleh alternatif solusi terbaik pencapaian RPT dan RCT dengan tetap berdasarkan studi literatur data di lapangan. Hasil yang diperoleh dari analisis menggunakan hasil penelitian responden internal perusahaan dari kriteria yang telah disepakati dan dihitung adalah untuk mendapatkan prioritas alternatif terbaik untuk mencapai tujuan penelitian ini dengan target RPT dan RCT dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah pendahuluan dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah kebutuhan tenaga listrik, kepuasan pelanggan, respon time tidak mencapai target, dan recovery time tidak mencapai target. Yang pertama adalah kebutuhan tenaga listrik. Sesuai rencana usaha penyedia tenaga listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030, kebutuhan listrik meningkat sebesar 4,91% atau 390 TWh. Kepuasan pelanggan yaitu adalah kepuasan pelanggan PLN meningkat. Hal ini tercermin dalam rating aplikasi PLN yaitu PLN Mobile dari 2,5 menjadi 4,8 pada tahun 2023. Pelanggan menginginkan layanan yang mudah, transparan, dan responsif. Yang ketiga, respon time tidak mencapai target, di mana RPT adalah waktu yang dibutuhkan PLN untuk menanggapi suatu gangguan dan keluhan, dan RPT telah dimasukkan ke dalam KPI perusahaan. Pada studi kasus di PLN UP3 Banten Selatan, RPT tercapai 22,60 menit dari target 19,13 menit. Yang terakhir adalah recovery time tidak mencapai target, di mana RCT adalah waktu yang dibutuhkan PLN untuk menyelesaikan suatu gangguan dan keluhan dari pelanggan dan RCT yang telah dimasukkan ke dalam KPI perusahaan. Pada studi kasus di PLN UP3 Banten Selatan, RCT tercapai 40,85 menit dari target 31,52 menit. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah kami sampaikan sebelumnya,
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menentukan alternatif solusi terbaik peningkatan layanan di PLN UP3 Banten Selatan, sehingga respon time dan recovery time dapat mencapai target. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penyebab RPT dan RCT tidak tercapai. Yang kedua, mengetahui alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja RPT dan RCT. Yang ketiga, mengetahui bobot masing-masing kriteria atau penyebab RPT dan RCT tidak tercapai. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mengetahui bobot dan prioritas alternatif solusi yang akan diusulkan kepada manajemen. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi untuk mencapai target RPT dan RCT. Yang kedua, menjadi model analisa sistem yang dapat diimplementasikan guna analisa kinerja peningkatan pelayanan. Berikut adalah kajian pustaka pelayanan tenaga listrik. Pelayanan tenaga listrik adalah suatu kegiatan penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas dan kehandalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pelayanan tenaga listrik adalah memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat, karena listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, listrik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan listrik yang handal dan berkualitas. Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah gambaran bagaimana proses penyaluran listrik dari sistem pembangkit, sistem transmisi, sistem distribusi, hingga sampai ke pelanggan, yaitu di sini kita bagikan, yaitu ada pelanggan bisnis, rumah, sosial, ataupun publik. Selanjutnya, kajian pustaka akan disampaikan oleh Bapak Tono. Kepada Bapak Tono, dipersilakan. Baik, selanjutnya terkait kajian pustaka, respon time, dan recovery time gangguan. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem atau unit pelaksana dalam menanggapi suatu keluhan atau masukan yang diberikan. Dalam konteks makalah pelayanan tenaga listrik, respon time dapat diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh PLN untuk merespon aduan pelanggan. Ini termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menerima aduan, menindaklanjuti aduan, dan menyelesaikan permasalahan. Recovery time dalam konteks makalah ini adalah pelayanan tenaga listrik PLN, sehingga recovery time adalah waktu yang dibutuhkan untuk PLN memulihkan aliran listrik setelah terjadi gangguan. Recovery time berbeda dengan respon time, karena recovery time lebih ke aksi yang telah dilakukan setelah respon time ditanggapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon time, yang pertama adalah jumlah dan jenis aduan atau gangguan. Semakin banyak jumlah aduan atau gangguan, semakin lama respon time akan dibutuhkan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti petugas, peralatan, dan material akan mempengaruhi respon time. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja PLN akan mempercepat respon time. Upaya-upaya untuk meningkatkan respon time, yang pertama adalah meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya, meningkatkan jumlah dan kualitas petugas, peralatan, dan material. Yang kedua, memperkuat koordinasi dan komunikasi, yaitu memperkuat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja PLN. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses penerimaan aduan, penindaklanjuti aduan, dan penyelesaian permasalahan. Next. Selanjutnya adalah terkait Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP adalah metode yang biasa digunakan oleh pengambil keputusan untuk mengorganisasikan kriteria penting dengan menguraikan komponen-komponennya dan memberikan struktur hierarkis untuk masalah yang kompleks. Prinsip dasar metode AHP.
Metode AHP menggunakan tiga prinsip dasar untuk menyelesaikan suatu persoalan, yaitu yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah pemecahan persoalan yang kompleks menjadi beberapa unsur secara hierarki. Yang kedua, comparative judgment. Pada prinsipnya, ini comparative judgment merupakan pemberian nilai bobot untuk tingkat kepentingan pada setiap elemen. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Yang ketiga, sintesa prioritas. Sintesa prioritas merupakan hasil perkalian antara nilai bobot prioritas lokal dengan nilai bobot dari kriteria bersangkutan di tingkat atasnya, dan kemudian menambahkannya pada setiap elemen dalam tingkat yang dipengaruhi kriteria. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. Struktur hierarki AHP bisa dilihat pada gambar di atas. Tujuan dari struktur hierarki adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemberian nilai pada setiap elemen dalam setiap level sehubungan dengan level atasnya. Langkah awal dalam membuat struktur hierarki ini adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang akan dimasukkan dalam struktur hierarki tersebut. Identifikasi masalah, solusi, serta atribut-atribut lain yang berhubungan dengan masalah dan solusi adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam membentuk struktur hierarki. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini dimulai dari tinjauan pustaka, selanjutnya adalah mengumpulkan data KPI terkait respon time dan recovery time, mengumpulkan dokumen perusahaan, membuat bisnis model canvas, melakukan identifikasi kriteria, persetujuan kriteria oleh expert, kemudian memodelkan struktur sistem keputusan sesuai hasil identifikasi, pembuatan dan pengisian kuesioner sesuai model, pengolahan data kuesioner menggunakan AHP Software Expert Choice, membuat urutan prioritas untuk seluruh alternatif. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kegiatan pengumpulan data KPI dan data perusahaan, yaitu melakukan pengumpulan data terkait kinerja respon time dan recovery time dalam tahun 2024, dan pengumpulan data perusahaan yang berkaitan dengan kriteria antara lain jumlah work order, jumlah personil, spesifikasi perangkat HP, jenis gangguan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penentuan kriteria, yaitu adalah analisa data kriteria yang mempengaruhi tujuan yang akan dicapai dengan tetap meminta feedback dari expert sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih optimal. Kategori expert di sini yang pertama adalah masa kerja di atas 5 tahun, pernah atau sedang menjabat sebagai manajer bagian jaringan. Selanjutnya adalah pernah mengemban tugas untuk mengawal kinerja pada level unit pelaksana. Pemodelan struktur AHP, yaitu membuat pemodelan sesuai struktur AHP dimulai dari tujuan, kriteria, dan alternatif solusi. Kuesioner, membuat kuesioner sesuai dengan hubungan antar kriteria serta hubungan kriteria dan alternatif dengan skala 1-9. Yang nantinya akan disebar dan diisi oleh beberapa responden internal perusahaan. Untuk proses pengolahan data kuesioner dengan software AHP Expert Choice sehingga ditemukan bobot antar kriteria serta bobot antara kriteria dengan alternatif, serta dapat didapatkan ranking urutan alternatif. Next.
Di sini bisa kita lihat untuk struktur model AHP membantu dalam menganalisa tujuan, kriteria, dan subkriteria yang mempengaruhi tujuan serta alternatif solusi yang akan dianalisa berdasarkan hubungan dengan kriteria. Goals yang ingin didapat yaitu kinerja respon time dan kinerja recovery time mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Untuk kriteria yang ada, yang pertama adalah jumlah work order, yang kedua adalah jumlah personil, ketiga kualitas perangkat, keempat jenis gangguan, kelima kondisi cuaca sistem distribusi saat melaksanakan WO, dan yang terakhir adalah persentase sertifikat kompetensi petugas. Adapun alternatif strategi yang bisa diterapkan, yang pertama adalah penerapan chatbot ke manajemen terkait WO yang belum direspon lebih dari 5 menit. Yang kedua adalah penambahan personil. Dan yang ketiga adalah pelatihan kembali kepada personil-personil yang ada. Next. Ini adalah kuesioner yang berisi terkait hubungan antar kriteria dan hubungan kriteria dengan alternatif solusi. Di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah observasi lapangan, studi literatur, dan juga untuk kriteria seperti jumlah work order, kondisi cuaca, jumlah personil, kualitas perangkat, jenis gangguan, dan alternatif solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah penerapan chatbot manajemen, penambahan personil, retraining personil. Untuk kuesioner ini nanti akan disebarkan kepada responden-responden yang sudah memenuhi kriteria expert, dan dari hasilnya akan diolah melalui menggunakan sistem AHP Expert Choice. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bima. Silakan Pak Bima. Terima kasih Pak Tono. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan Expert Choice 11 untuk pengolahan data AHP ini. Dari kuesioner yang telah disebar, sudah terdapat 6 responden yang sudah mengisi atau 6 expert dari perusahaan unit saya, dari unitnya Pak Rido, dan dari unitnya Pak Tono kebetulan. Nah, selanjutnya dari hierarki AHP yang telah dibuat dimasukkan ke dalam expert choice yang bisa dilihat di gambar di kiri itu, dimasukkan targetnya atau goalnya yaitu target RPT dan RCT, lalu dimasukkan kriteria-kriteria yang nantinya akan mempengaruhi dari tujuannya, yaitu ada jumlah work order, jumlah petugas, kualitas perangkat, jenis gangguan, kondisi lapangan, dan kompetensi petugas. Lalu di sebelah kanan kita masukkan yang namanya alternatif solusi. Ada 3 alternatif solusi yang ditawarkan, yaitu penerapan chatbot manajemen berbasis robot proses automation, lalu penambahan petugas atau retraining petugas. Uh, dari struktur AHP ini digunakan untuk expert choice ini digunakan untuk pengolahan datanya ya. Tadi sudah disampaikan juga hasil responnya ada 6, dan judgement-nya ini berdasarkan hasil kuesioner, di mana kuesioner itu nantinya berisi hubungan antar kriteria atau hubungan kriteria dengan tujuan, di mana menilai lebih penting mana kriteria satu dengan kriteria yang lain, atau lebih berpengaruh mana kriteria satu dengan tujuannya, seperti itu. Next, Mas. Setelah diolah dan telah dimasukkan hasil kuesionernya, lalu kita combine datanya di expert choice, lalu didapatkan hasil seperti ini. Summary-nya adalah di 0,411 atau 41% itu hasilnya adalah penerapan chatbot manajemen berbasis RPA dengan tingkat konsistensi itu di 0,03, yakni itu di bawah 0,01, sehingga hasil penilaian bobot ini dapat diterima. Nah, hasil penelitiannya bisa dilihat
Untuk penerapan chatbot itu 0,411, penambahan petugas itu 0,308, lalu retraining petugas itu di 0,281. Dari hasil tersebut, penerapan chatbot manajemen berbasis robotic process automation sangat diperlukan untuk mencapai target response time dan recovery time. Next, Mas. Dari expert choice juga didapatkan hasil sensitivity. Ini yang ditampilkan adalah dynamic sensitivity. Itu terdapat bobot kriteria yang paling berpengaruh. Urutan bobot kriteria paling berpengaruh yaitu yang pertama itu jenis gangguan di 27,3% sampai ke jumlah work order itu di 6%. Sedangkan prioritas alternatif solusi yang didapat atau 41% itu di penerapan chatbot manajemen berbasis RPA. Next, Mas. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama ini pengolahan data kuesioner dengan metode AHP dilakukan menggunakan software expert choice. Lalu yang kedua, hasil pengolahan data kombinasi kuesioner menggunakan expert choice didapatkan bobot setiap kriteria sebagai berikut. Dengan bobot jenis gangguan di 0,273, kompetensi petugas di 0,228, jumlah petugas di 0,156, kondisi lapangan 0,144, kualitas perangkat 0,139, dan yang terakhir jumlah work order di 0,06. Lalu yang ketiga, hasil pengolahan data kombinasi kuesioner menggunakan expert choice didapatkan prioritas bobot alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, untuk penerapan chatbot manajemen berbasis RPA itu paling tinggi yaitu di 0,411, lalu penambahan petugas di 0,308, dan yang terakhir retraining petugas 0,281. Dari hasil tersebut, nantinya penerapan chatbot yang paling prioritas ini akan diusulkan sebagai action plan untuk menurunkan RPT dan RCT itu sendiri. Lalu sarannya yang pertama bisa ditambah jenis kriteria di luar dari kriteria yang ada di penelitian untuk mendapatkan alternatif solusi yang lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat tingkat keefektifan alternatif solusi yang sudah dipilih saat sudah diimplementasikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.